Sematan dari Senamian, kembali lagi bersama kami di Lombok Heritage Channel. Jangan lupa subscribe, like, dan komentarnya ya, agar channel ini terus berkembang. Aktifkan tanda loncengnya juga agar mendapatkan update video terbaru kami lainnya. Matur tampiasi. Sematan dari Senamian, dalam video kali ini kita akan mencoba membahas mengenai makam keramat Raja Selaparang. Makam Selaparang memiliki fungsi sosial yang cukup penting sebagai tempat berziarah. Makam ini terkenal juga dengan sebutan makam keramat Raja Selaparang. Selaparang di dalam babat negara Kertagama disebut dengan nama Selapawis. Ini menunjukkan bahwa Selaparang secara politis telah memiliki pengaruh yang tidak kecil pada masa kejayaan Majapahit. Sejak kapan kerajaan Selaparang muncul dalam peristiwa sejarah tersebut masih menjadi tanda tanya. Karena sampai sekarang masih belum ditemukan sumber-sumber tertulis yang menyebutkan tahun berdirinya. Akan tetapi, jika dihubungkan dengan masuknya Islam di Lombok, maka dapat diperkirakan sekitar abad ke-16. Begitupun dengan letak atau lokasi istana kerajaan Selaparang yang sampai sekarang masih belum terungkap. Akan tetapi, jika memperhatikan letak makam, bisa jadi kemungkinan besar istana itu berada di desa Selaparang, tempat lokasi makam itu berada. Mengapa demikian? Karena jika dilihat di areal makam sebelah timur, berbatasan dengan tembok makam terdapat bangunan masjid. Mimbar masjid masuk ke bangunan makam yang menjorok keluar. Kalaupun bangunan masjid tersebut sudah tidak ada, tapi dasar bangunan atau bekas bangunan masjid sampai sekarang masih ditemukan. Bahkan batu-batu seperti umpak batu alam yang disebut sendi sebagai tempat bertumpunya tiang saka guru masih ada. Kemungkinan besar masjid tersebut adalah Masjid Bele atau Masjid Jami yang dibangun oleh Kerajaan Selaparang. Dalam historiografi tradisional Lombok disebutkan bahwa di pusat kota Kerajaan Selaparang telah dibangun sebuah masjid, dan setiap laki-laki dewasa diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat di masjid tersebut. Pada umumnya di Indonesia, sekitar keraton dibangun fasilitas seperti masjid. Masjid dianggap sebagai kelengkapan dari kerajaan. Di Jawa misalkan, masjid itu dibangun pada tepi barat alun-alun. Apabila teori ini kita gunakan untuk menentukan letak istana Selaparang, maka kemungkinan besar istana tersebut berada di selatan makam Selaparang, agak sedikit ke timur, tepatnya di sebelah jalan dari makam Selaparang. Untuk mengetahui kebenaran teori tersebut, perlu diadakan penelitian lebih lanjut. Dalam kompleks makam Selaparang, menurut berbagai sumber, ada sejumlah batu nisan yang bertuliskan huruf Arab dan huruf-huruf yang merupakan peralihan huruf Jawa kuno ke huruf Bali. Inskripsi ini terdiri atas 5 baris, terpahat dalam bentuk relief timbul. William Frederick Sutherham, seorang sarjana barat yang pernah mengadakan kajian arkeoepigrafi terhadap makam Selaparang menyebutkan, inskripsi tersebut adalah sebuah candra sengkala yang bernilai angka 1142 Hijriah atau 1729 Masehi. Angka tahun ini dihubungkan dengan kematian seorang Raja Selaparang 6 tahun sebelumnya, yaitu 1723 Masehi. Jadi makam tersebut diperkirakan adalah makam raja. Tipologi batu nisan yang terdapat di makam Selaparang ini ditemukan tipologi nisan Aceh, Jawa Timur, atau Majapahit dan Madura. Diperkirakan dari abad ke-16 dan abad ke-17, serta banyak nisan-nisan lainnya yang memang hanya ditemukan di makam Selaparang. Dari tipologi yang ditemukan di makam Selaparang, menggambarkan bahwa Islam di Lombok memiliki ikatan yang sangat erat dengan Islam yang ada di Jawa, Aceh, Madura, dan Makassar. Dari sini dapat diketahui bahwa Selaparang memiliki peranan yang krusial bagi perkembangan Islam, perdagangan, hingga politik di Nusantara. Dengan terjalinnya hubungan kerajaan-kerajaan di Lombok dengan kerajaan di Nusantara lainnya, maka hal ini telah membawa sebuah perubahan baru bagi perkembangan Islam di Lombok
yang telah membentuk identitas intelektual bagi umat Islam ketika itu bahkan di kemudian. Tentang keberadaan kerajaan Selaparang banyak diberitakan dan banyak diketahui orang. Tetapi siapa rajanya dan tokoh-tokoh yang dimakamkan di komplek makam Selaparang tidak diketahui secara pasti. Ada beberapa nama yang disebutkan dalam tradisi, yaitu Raden Masdewa, Raja, Raden Adipati Prakosa, Batara Selaparang, dan sebagainya. Tetapi yang mana makamnya dan apakah tokoh-tokoh itu dimakamkan di Selaparang atau di tempat lainnya juga belum jelas. Kasih sudah menonton video kami. Bagaimana pendapat Semoton Diari Senamian bisa ditulis di kolom komentar. Semoton Diari Senamian bisa juga memberi saran atau rekomendasi konten apa yang Semoton Diari Senamian ingin kami angkat berikutnya, tentu melalui kolom komentar. Terima kasih, matur tampi asih.